la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu, bapak, jamaah salat zuhur Masjid Falah yang saya hormati, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai siang hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dimudahkannya kita melaksanakan kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita, yaitu ibadah puasa, kemudian sholat berjamaah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah berada di sepertiga yang kedua. Artinya kita sudah melalui sepertiga di bulan Ramadan ini. Apa yang perlu kita lakukan kaum muslimin yang berbahagia? Tentu puasa yang sudah kita lalui harus kita lakukan muhasabah, harus kita evaluasi. Yang tahu hanya diri kita masing-masing. Sudahkah puasa yang kita lakukan, Ramadan yang kita lalui itu sudah berkualitas? Sebab di antara ibadah puasa yang kita lakukan ini, antara satu dengan yang lainnya itu nilainya berbeda-beda. Masing-masing orang kualitas puasanya itu tidak ada yang sama. Karena kualitas puasa kita itu tidak sama, maka kita di antara satu dengan yang lainnya berlomba-lomba untuk mendapatkan puasa yang berkualitas. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya ini yang perlu kita pegang baik-baik. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu amalibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha illa sab'i mi'atin dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa anna ajzi. Kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam, yudha'afun, itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha, satu amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah yang semisal 10 kali. Illa sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla itu berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan balasannya. Jadi ibadah puasa
yang kita lakukan itu ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah lainnya. Kalau ibadah lain itu kelihatan, itu bisa didokumentasikan. Orang sholat kelihatan dia sedang sholat, orang sedekah, orang baca Al-Quran, kemudian orang pergi umroh, orang pergi haji. Semua ibadah itu bisa dinampakkan, bisa didokumentasikan. Tetapi bagi orang yang berpuasa tidak bisa didokumentasikan, karena bisa saja orang itu secara fisik kelihatannya lemes, bibirnya pecah-pecah, gitu, tidak ada daya, ternyata dia tidak puasa, hanya pura-pura puasa karena malu sama anaknya, malu sama istrinya. Sementara ada orang yang seger, perkasa, semangat, ternyata dia justru malah melakukan puasa. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan balasan secara langsung terhadap kita. Maka kalau kita katakan untuk saat ini balasannya itu unlimited, jadi tidak terbatas. Dan ini kaum muslimin yang berbahagia tergantung dari diri kita masing-masing. Maka bagaimana caranya agar puasa yang kita lakukan ini menjadi puasa yang berkualitas? Yang pertama yang harus kita hadirkan dalam diri kita yaitu ikhlas. Dan ikhlas ini tidak hanya untuk berlaku puasa saja. Semua amal yang kita lakukan itu harus didasari dengan keikhlasan, bukan yang lainnya. Maka kalau kemudian ibadah puasa ini kita niatkan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dan kita kaum muslimin yang berbahagia, tempatnya dosa, tempatnya salah. Harus kita akui, kita ini banyak dosa, banyak salah. Bahkan seandainya dosa itu ada baunya, banyak orang yang akan menjauh dari diri kita. Maka sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita manakala dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sampai saat ini ada orang yang berpuasa karena malu sama anaknya, malu sama istrinya, malu sama suaminya, malu sama tetangganya, tinggalkan jauh-jauh. Mumpung ini masih ada kesempatan 2/3 lagi. Yang kedua, agar puasa kita berkualitas, tentu kita harus meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Yang perlu kita catat kaum muslimin yang berbahagia, karena kita ini tidak bisa menjamin selamanya diri kita itu akan fit, akan sehat terus. Mungkin suatu saat pas puasa lemes, tidak kuat, tidak berdaya, kemudian jam 10 atau jam berapa batal. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika saya membaca mazhabnya Syafi'iyah, mazhabnya Syafi'i, jadi ketika seseorang itu menyengaja membatalkan puasa, baik dia makan, baik dia muntah dengan disengaja, baik dia mengeluarkan sperma,
kemudian dia berhubungan suami istri, maka ketika semua ini sudah terpenuhi, kaum muslimin yang berbahagia, misalkan hubungan suaminya siang hari, maka ketika sudah selesai dia harus mandi wajib dan melanjutkan puasanya. Selain dia melanjutkan puasanya, ada dua yang harus dipenuhi lagi. Di bulan lain nanti harus mengqadha, dan yang kedua dia harus membayar kafarat. Kafaratnya bagi orang yang jima di siang hari itu berat kaum muslimin yang berbahagia. Ya, harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh pedot. Kalau pedot baleni. Dan yang ketiga, kalau tidak mampu kedua ini, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, orang miskin. Itu konsekuensinya. Maka ada orang yang mengatakan, tetapi ini jelas keliru. Daripada kena kafarat 3 ini, mendingan ketika mau hubungan suami istri batal sikit. Itu artinya sama saja membuat titipan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, agar puasa kita berkualitas, yaitu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ini kaum muslimin yang berbahagia, saya tertarik dengan sabda Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal as. Betapa banyak, ini hadisnya bukan sedikit loh, tetapi banyak. Banyak itu kaum muslimin yang berbahagia itu lebih dari 2. Maka dari sini jangan-jangan kita termasuk ini kaum muslimin yang berbahagia, yang rubai. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka ini hati-hati betul kaum muslimin yang berbahagia. Maka hindarkan perkataan-perkataan dusta, keji, rafas, jorok, tinggal. Yang keempat, kita harus mampu agar puasa kita berkualitas, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini ciri orang yang beriman itu kaum muslimin yang berbahagia. Min husni islamil min husni islamil tarkuhu illal mala yakni. Ciri atau tanda kesempurnaan Islam seseorang itu, dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka saya wanti-wanti betul kaum muslimin yang berbahagia, ketika menunggu adzan maghrib, ketika sedang sahur, tinggalkan televisi. Tidak usah melihat televisi, lebih-lebih di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Wal mustaghfirina bil ashar. Itu salah satu tanda orang yang bertakwa, yaitu orang yang banyak berzikir di waktu sahur. Yang kelima, agar puasa kita berkualitas, yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Semua orang untuk mempuasakan mulut sama perut hampir semuanya bisa. Yang sulit itu mempuasakan mata, mempuasakan lisan, mempuasakan telinga, tangan, kaki, hati, dan pikiran kita. Itu yang berat. Maka wajar kalau kemudian kita mampu mempuasakan seluruh organ tubuh kita ini, kita akan menjadi orang yang puasanya berkualitas. Dan yang terakhir, yang keenam, kaum muslimin yang berbahagia, yaitu beramal, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah,
bulan Ramadan ini. Karena amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di selama bulan Ramadan tahun ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum